Mari kita lanjutkan cerita sebelumnya. Bab 1068. Hanya karena beberapa nyawa pecundang, kamu pengin meminta Tuan untuk membahayakan dirinya. Petik 2. Nggak pantas sama sekali. Orang ini tampak sombong, bicaranya makin cepat tanpa menyadari wajah Teguh memuram. Setelah menyelesaikan perkataannya, wush, tombak kilin perak terlempar dari tangan Teguh dan menusuk bahunya. Kekuatan yang besar mendorongnya sampai ke pohon besar. Ah! Petik 2. Dalam sekejap, orang itu menjerit kesakitan dengan darah yang terus mengalir dari bahunya. Namun, Teguh tak melepaskannya begitu saja. Dia melesat, lalu meraih tombak dan bersiap untuk menusuk kepalanya. Di saat-saat krusial, Teguh, Raja Sihir Racun berteriak untuk menghentikan tindakan Teguh, lalu bertanya, kita memang menjalin kerjasama, tapi kenapa kamu memintaku untuk membahayakan diri? Bukannya itu nggak masuk akal. Raja Sihir Racun tahu betul akan kekuatan Raja Serigala Putih. Kekuatannya lebih hebat dari apa yang dikatakan oleh bawahannya. Binatang itu secepat kilat, ditambah lagi, tubuhnya yang kuat membuatnya lebih sulit untuk ditangani daripada Master Alam Kaisar kultivasi biasa. Membahayakan diri, nggak masuk akal. Teguh menyeringai dan menatap Raja Sihir Racun dengan tajam, sembari bertanya, kalau gitu, permintaan yang kamu minta padaku untuk membunuh Master Dunia Bela Diri Kuno. Mereka itu adalah Master Alam Kaisar kultivasi. Mungkin ada yang berada di alam bela diri dewa. Apakah permintaan itu juga sama saja memintaku membahayakan diri? Apa permintaan ini juga mau kamu bilang nggak masuk akal? Teguh adalah orang yang jujur dan berani. Raja Sihir Racun tampak gusar, dia hanya terdiam karena tak bisa menemukan alasan untuk membantah Teguh. Antek-anteknya juga tak bisa membantahnya. Raja Sihir Racun. Teguh yang melihat dia berusaha mengelak pun mendesak dengan pertanyaan. Persyaratan dariku cuma satu, kalau kamu bisa melakukannya, aku akan setuju untuk bekerja sama. Setuju atau enggak? Raja Sihir Racun melirik Teguh dengan tatapan yang tak bisa dijelaskan. Dia tak menyangka. Dia kira dia sudah berhasil memanipulasi Teguh dan merasa puas dengan itu. Namun, tak pernah terpikirkan olehnya bahwa Teguh akan melancarkan serangan balasan dan memojokkannya dalam posisi genting seperti ini. Oke, aku setuju. Setelah sempat ragu, Raja Sihir Racun akhirnya menyetujuinya dan berkata, tapi, aku mau mempersiapkan rencana pembunuhanmu dulu, baru abis itu aku pergi memburu Raja Serigala Putih. Benar-benar lucu. Hahaha. Teguh langsung tertawa terbahak-bahak, dia memperhatikan Raja Sihir Racun dengan tatapan aneh, lalu menyeringai sembari menggelengkan kepala. Raja Sihir Racun, kamu ini, kan sudah jadi ahli bela diri selama puluhan tahun. Bisa-bisanya kamu berkata seperti itu. Pasti sedang bercanda, kan? Perkataannya itu terdengar seperti sindiran dan membuat wajah Raja Sihir Racun memucat. Dia memang memiliki pemikiran seperti itu. Setelah Teguh menyelesaikan masalahnya di sana, Raja Serigala Putih di sini akan bebas karena Teguh sendiri pun tak bisa melakukan apa-apa terhadapnya. Namun, Teguh terang-terangan memperjelas hal itu dan sekaligus menyindirnya. Teguh. Raja Sihir Racun menatap Teguh geram dan dengan wajah muram, dia bertanya, kamu pasti minta aku membunuh Raja Serigala Putih dulu, baru kamu mau kerja sama denganku, kan? Pasti. Harus. Teguh juga menatap Raja Sihir Racun tanpa gentar sedikit pun. Mereka berdua saling menatap dengan tajam. Oke. Setelah perlombaan menatap berakhir, Raja Sihir Racun menggertakkan gigi dan menyetujuinya. Segera, dia melirik Teguh dan berbalik, lalu memberikan perintah kepada bawahan yang ada di belakangnya, sana pergi, tolong kumpulkan orang untuk berangkat sekarang. Hari ini, kita akan memburu monster itu. Bab 1069. Jauh di dalam Gunung Kemala. Meskipun kehidupan di sini cukup keras, tetapi masyarakat sekitarnya masih mempertahankan bentang alam yang asli. Di tengah badai hujan, terdapat sebuah tempat terjal. Sekelompok orang muncul dari kejauhan, mereka adalah Teguh Laksmana dan Raja Sihir Racun. Raja Sihir Racun menjelaskan lingkungan ini kepada Teguh, daerah di depanmu adalah tempat tinggalnya kelompok Raja Serigala Putih. Hanya saja, petik 2, nggak tahu gimana cara Raja Serigala Putih ini bisa dapat keberuntungan, nggak cuma menyerap energi darah,
tapi mereka juga mengerti beberapa teknik pernapasan makanya bisa sekuat itu. Sampai akhirnya, petik 2. Kekuatannya tiba-tiba sudah mencapai tingkat alam kaisar kultivasi. Para master di alam bela diri biasanya nggak mau lewat jalan ini buat menghindari binatang buas. Daripada cari perkara, mereka lebih memilih jalan lain. Sambil berbicara, Raja Sihir Racun membawa Teguh dan lainnya pergi ke arah tempat yang berbahaya. Di sana, terlihat tumpukan kerangka tulang belulang yang tidak diketahui berapa tahun usianya, ada juga yang masih segar, dengan potongan daging busuk di atasnya. Banyak sekali bangkai dan kerangka manusia. Selain manusia, terdapat bangkai dan kerangka hewan liar juga di sana. Teguh melihat sekelilingnya, tetapi dia tidak menemukan sosok yang mirip dengan Kapten Yarin dari tim pahlawan. Hal itu membuatnya makin bingung. Dia memperhatikan sekitarnya lebih teliti lagi dan segera mendapati sebuah gua yang tak jauh darinya. Gua itu sangat gelap. Samar-samar, terlihat bulu-bulu putih dari dalam sana. Jelas sudah ini adalah gua Raja Serigala Putih. Boom! Saat Teguh sedang mengamati isi gua itu, Raja Sihir Racun dengan keras meninju sebuah batu besar hingga pecah menjadi 5 bagian dan mengakibatkan suara berdentum keras. Suara keras itu menggema ke segala penjuru hutan. Aumim! Sesaat setelahnya, terdengar suara raungan hewan buas, di tengah badai hujan, terlihat beberapa serigala muncul. Ini adalah kelompok serigala yang pernah menyerang Teguh. Serang sekarang. Raja Sihir Racun segera memberi komando pada bawahannya untuk bertempur. Habisi mereka semua. Bunuh mereka semua. Para prajurit itu berteriak dan bergegas menyerang lebih dulu. Mereka semua adalah ahli bela diri yang tidak membawa senjata. Mereka pun bertarung dengan tangan kosong. Pertempuran kedua belah pihak memanas. Pada saat yang bersamaan, sesosok makhluk besar berwarna putih tiba-tiba muncul bersama kawanan serigala, telinat sangat kuat. Terlihat angkuh. Bola matanya yang berwarna hijau menatap para ahli bela diri satu persatu dan akhirnya pandangannya jatuh pada Raja Sihir Racun yang berdiri tegak di tempatnya. Raja Serigala Putih merasa terancam dengan kehadiran Raja Sihir Racun di sini. Wush! Detik berikutnya, banyak serangga terbang pembunuh muncul tiba-tiba dan langsung menyerang Raja Serigala Putih. Serangga terbang pembunuh ini memiliki ukuran yang sangat besar dan tampak mengerikan. Mereka bergerak dengan cepat dan dalam sekejap mata, serangga-serangga itu berhasil menyerang Raja Serigala Putih. Terlihat ada energi darah yang mengerikan. Ini adalah ulah Raja Sihir Racun. Dia menyerang Raja Serigala Putih dengan keahlian serangga legendaris miliknya yang luar biasa. Di sisi lain, Teguh. Dia berhasil masuk ke dalam gua Raja Serigala Putih. Dia tidak peduli bagaimana cara Raja Sihir Racun membunuh Raja Serigala Putih, dia hanya ingin membawa jenazah Yarin pulang. Pria ini seharusnya tidak dibiarkan mati di alam liar dan jadi santapan kawanan serigala. Gua itu sangat gelap. Dengan pencahayaan yang kurang, Teguh masih bisa melihat dengan jelas sisa-sisa bangkai dan kerangka hewan dan manusia, sisa-sisa itu telah digerogoti dengan bersih, bahkan beberapa telah membusuk. Tak berselang lama, Teguh menemukan mayat segar di ujung gua, masih berpakaian utuh dan wajahnya masih terlihat jelas, itu adalah Kapten Yarin. Kapten Yarin, maafkan aku. Petik 2. Teguh menghela napas dalam-dalam, lalu mengangkat jenazahnya dan bersiap untuk pergi. Ada yang nggak beres di sini. Teguh tiba-tiba menyadari bahwa ada yang janggal. Tulang belulang di sini memang terlihat sangat berserakan, tetapi ada sesuatu di balik ini. Semua tengkorak tersebut menghadap ke titik tengah, membentuk formasi, seperti untuk melakukan ritual persembahan. Bab 970. Sementara itu, di Hotel Royal, Teguh, Wira, dan Hiram tengah makan bersama di sebuah ruang VIP lantai atas. Teguh, mulai sekarang, aku percayakan Hiram padamu. Wira melirik Hiram sejenak sebelum kembali bicara, dia belum pernah merasakan kesulitan sejak kecil, tapi jangan dimanjakan. Kalau dia salah, didik saja dengan tegas. Teguh terkekeh, lalu membalas, Wira, kamu sudah lihat sendiri. Apa aku suka memanjakan orang? Petik 2. Wira terdiam sebentar, lalu tertawa terbahak-bahak. Tentu Wira masih ingat. Bahkan, Teguh tidak pernah sekalipun menyenangkannya meskipun dia adalah pemimpin wilayah selatan.
Jadi, mana mungkin Teguh akan memanjakan anaknya? Wira memang berlebihan saja. Guru, mengabaikan segalanya, Hiram berkata, kalau aku berbuat salah, silakan didik aku dengan keras. Aku bukan laki-laki sejati kalau mengeluh sedikit saja. Bagus. Sangat jantan. Teguh senang mendidik pemuda seperti ini. 8 senapati di wilayah perbatasan barat juga dia didik dengan cara ini. Kring, kring. Saat ketiganya sedang bercakap, seketika ponsel Teguh berdering kembali. Kini, Yoga yang meneleponnya, begitu panggilan terhubung, suara cemas Yoga langsung menyapa, Teguh, apa Rina bersamamu? Enggak, Teguh sempat terdiam sejenak sebelum balas bertanya, ada apa, kakek Yoga? Yoga menghela napas dan menceritakan yang terjadi, dia bilang mau datang ke kediaman keluarga Yulianto untuk makan malam. Tapi, sampai makanan dingin pun, dia belum datang juga. Aku coba telepon, tapi ponselnya nggak aktif. Aku jadi agak khawatir. Teguh segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Lantas, Teguh berusaha menenangkan Yoga, kakek Yoga, jangan khawatir, aku akan mencarinya. Setelah menutup telepon, Teguh bicara pada Wira, sepertinya terjadi sesuatu pada Rina. Aku harus pergi ke grup Jagaraga untuk memeriksanya. Melihat wajah Teguh yang menegang, Wira langsung sadar ada yang tidak beres. Jadi, dia segera membalas, bilang saja kalau butuh bantuan. Selanjutnya, dia berujar kepada Hiram, Hiram, ikut sama gurumu. Bilang padaku kalau ada masalah. Beberapa saat kemudian, di grup Jagaraga, kedatangan Teguh langsung menggegerkan seantero gedung perusahaan. Namun, Teguh tidak punya banyak waktu untuk memikirkan itu. Dia langsung menuju ke ruangan presdir. Pak, orang yang sedang bertugas di ruangan itu adalah sekretaris utama grup Jagaraga saat ini, Winnie. Meski belum pernah bertemu Teguh secara langsung, dia sudah mengenalnya dari video dan mengetahui kisahnya dengan Rina. Oleh sebab itu, dia langsung berdiri dan menyapa ketika melihat Teguh masuk. Namun, Winnie tidak tahu harus memanggilnya apa. Teguh merasa cemas ketika tak melihat keberadaan Rina di sana. Mengabaikan segalanya, dia langsung memotong ucapan Winnie dan bertanya, Bu Rina sedang di perusahaan, enggak? Enggak, beliau sudah meninggalkan perusahaan dari sejam lalu. Katanya ingin pulang untuk makan malam. 1 jam. Kerutan di kening Teguh tampak makin dalam. Setelah meninggalkan grup Jagaraga, Teguh langsung bergerak ke Bahari Indah. Selama di perjalanan, dia juga menghubungi Sarah. Sayangnya, ternyata Sarah sedang ditugaskan Rina dan tidak bersamanya. Setibanya di Bahari Indah, hati Teguh makin cemas ketika melihat kamar yang kosong. Kriet. Di saat yang bersamaan, pintu kamar dibuka dari luar. Teguh langsung menoleh ke belakang. Ternyata bukan Rina. Justru Yoga dan Zakir yang hadir. Rupanya mereka juga datang ke sini. Teguh. Yoga berujar dengan suara cemas, Rina adalah tulang punggung keluarga Yulianto saat ini. Kamu harus menemukannya. Ya, kalau sampai Rina hilang, keluarga Yulianto pasti berantakan, ucap Zakir dengan panik. Kakek Yoga, jangan khawatir. Teguh menenangkan mereka, kota Senggigi cukup aman saat ini. Keluarga Yulianto juga nggak punya musuh. Jadi, nggak akan terjadi apa-apa pada Rina. Namun, ada satu hal yang tidak dia katakan. Keluarga Yulianto memang tidak punya musuh, tetapi dia punya. Terlebih lagi, mereka sangat kuat. Hanya saja, mengatakan hal itu hanya akan menambah kekhawatiran semua orang. Terlebih lagi, itu masih sebatas spekulasi Teguh. Yoga dan Zakir tampak sedikit lebih tenang. Setelah keluar dari Bahari Indah, Teguh langsung memberi perintah pada Hiram, Hiram, segera hubungi ayahmu. Minta dirinya segera menutup seluruh kota Senggigi. Kita harus temukan Rina dimanapun dia berada. Awalnya, Hiram tidak tahu siapa itu Rina. Namun, setelah mendengar perkataan Yoga, Hiram pun mengerti bahwa Bu Rina adalah istri sang guru. Jadi, dia segera bertindak cepat. Baik, guru. Hiram segera menelepon Wira. Sementara itu, Teguh juga mulai menghubungi Bayangan. Bayangan, Rina menghilang. Segera aktifkan jaringan intelijen pasukan Serigala. Bab 1071. Setelah itu, Teguh membawa mayat Yarin menuju negara Bosiga. Tidak ada lagi gangguan dari prajurit Serigala Putih, itu membuat Teguh lebih mudah menuruni gunung.
Esok harinya, saat fajar menyingsing, Teguh sudah sampai di kaki gunung. Teguh terkejut melihat tenda kecil yang didirikan di sekitar situ. Di sekelilingnya, ada banyak prajurit yang berjaga-jaga. Raja Serigala melihat Teguh datang, para tentara itu dengan semangat menyambutnya. Namun, ketika mereka melihat jasad Yarin di punggung Teguh, mereka langsung terdiam. Pagi ini, semua orang berkabung. Teguh. Petik 2. Sebuah suara memanggilnya. Sosok pemilik suara itu keluar dari tenda, dia adalah Putri Bulani. Setelah melihat mayat di punggung Teguh, dia juga langsung terdiam di tempat. Maaf. Teguh meminta maaf pada Siana. Dalam perjalanan ke atas gunung, kami diserang oleh kawanan serigala putih. Aku gagal membawa mereka kembali hidup-hidup. Semua orang termenung sedih. Yang mulia Raja Serigala. Petik 2. Siana mencoba menghibur, serigala putih memang ganas dan buas. Ayahku juga sempat beberapa kali mengatur dengepungan, tapi selalu gagal. Ini bukan salahmu, jangan salahkan dirimu sendiri, ya. Teguh termenung sebentar, lalu berkata, pemandu Taira dan para prajurit yang gugur sudah kukubur di sana. Tentang kawanan serigala putih. Raja Serigala Putih berhasil dibunuh, sebagian besar serigala putih juga sudah dibunuh. Mereka nggak akan lagi meresahkan negara Bosiga di masa depan, kata Teguh sambil memperlihatkan kepala Raja Serigala Putih yang ada di ujung tombaknya. Raja Serigala. Petik 2. Siana menghela napas dan berkata dengan pelan, terima kasih atas semua yang kamu lakukan untuk negara Bosiga. Dia mengerti. Teguh melakukan ini semua karena merasa bersalah. Dia bahkan bersedia melawan Raja Serigala Putih yang ganas, walau sebelumnya sudah tahu tentang keganasan Raja Serigala Putih. Teguh telah melalui banyak hal untuk membawa kembali kepala Raja Serigala Putih. Ini juga merupakan penghargaan untuk para prajurit yang telah gugur. Teguh hanya bisa tersenyum getir dan tak menjawab lagi. Alma, Siana kemudian memerintahkan pelayannya, tolong siapkan hadiah besar dan ikuti aku, ayo hibur keluarga para prajurit yang telah gugur. Ayo, aku mau ikut juga. Para prajurit ini pergi ke Gunung Kemala karena ingin membantu Teguh dan akhirnya gugur di sana. Teguh tidak bisa hanya menjadi penonton. 1 jam kemudian, Teguh mengikuti Siana menemui keluarga para prajurit yang gugur. Maaf, saya nggak bisa bawa mereka kembali dengan selamat. Petik 2. Setelah Siana menyampaikan belasungkawa, Teguh juga mengungkapkan rasa bersalahnya. Ketika Teguh muncul tanpa diikuti oleh para prajurit, keluarga mereka langsung tahu apa yang telah terjadi. Mereka semua pun menangis dengan keras. Oh anakku. Petik 2. Anakku tersayang, kamu baru 30 tahun nak, kenapa kamu pergi begitu cepat? Kamu bilang setelah misi ini kamu mau pensiun. Petik 2. Suara tangisan keluarga para tentara tersebut membuat Teguh kembali merasa bersalah. Raja Serigala, Anda nggak perlu menyalahkan diri sendiri. Bisa ikut kamu ke Kunlan saja sudah jadi kehormatan untuk anakku, kalau dia nggak selamat nggak apa-apa, ini takdirnya. Seorang kakek menghampiri dan mencoba menghibur Teguh. Walau dia mengatakan ini sambil bercucuran air mata, tetapi ada rasa bangga juga dalam dirinya. Dia bangga dengan pengorbanan anaknya. Baiklah. Raja Serigala, kami semua sudah mendengar dari Putri bahwa kamu telah membantu mereka membalas dendam dan berhasil membunuh Raja Serigala Putih. Ini adalah berkat untuk negara kami. Raja Serigala yang terhormat, ini bukan salahmu, nggak ada yang bisa disalahkan dari nasib buruk. Bab 1072. Raja Serigala. Teguh masih bungkam. Para keluarga prajurit menunjukkan pengertian mereka dan merasa sangat bangga bahwa anak-anak mereka dapat berjuang bersama Raja Serigala Serenara. Negara Bosiga berbatasan dengan Serenara di sebelah timur laut dan di sisi lain mereka dikelilingi oleh negara-negara musuh yang selalu mengintai. Sebagai Raja Serigala di wilayah barat, Teguh telah beberapa kali membantu negara Bosiga untuk mengalahkan pasukan musuh yang datang. Oleh karena itu, Teguh, Raja Serigala dari Serenara, lebih dihormati ketimbang Kaisar negara Bosiga itu sendiri. Saking hormatnya orang-orang di negara Bosiga, mereka sampai menganggap Teguh seperti dewa. Mendengar ini, Teguh merasa agak lega. Sebenarnya, petik 2. Ada seorang wanita tua yang tiba-tiba menarik tangan Siana dan membawanya ke hadapan Teguh.
Raja Serigala, kamu seharusnya bisa mempertimbangkan Putri Bulani. Dia sangat mencintaimu. Dia juga menguasai budaya Serenara, belajar ilmu pengobatan Serenara, mempelajari menu masakan Serenara. Semua ini dia lakukan untukmu. Kalau kamu menikahinya, kamu akan menjadi Raja Negara Bosiga. Kami akan sangat senang. Mendengar itu, wajah Siana merona merah bagaikan tomat, Teguh tidak tahu tentang itu. Suasana yang awalnya dipenuhi rasa duka seketika berubah canggung. Teguh agak kaget dibuatnya. Teguh sebenarnya ingin menolaknya. Sayangnya, saat melihat wajah ibu tua yang polos itu, lidahnya seketika keluh. Ya, akhirnya, Teguh hanya mengangguk kecil dan setuju. Wah, benar-benar berita bagus. Ibu tua itu tiba-tiba tersenyum lebar, menyerahkan buket bunga Siana ke tangan Teguh, lalu mengelus dengan lembut. Tinggal tunggu pesta besarnya, deh. Siana diam-diam merasa senang juga. Dia mengangkat kepalanya dengan malu-malu dan menatap Teguh dengan mata yang berbinar, setelah keluar dari kediaman warga. Raja Serigala, Siana dengan ragu bertanya, kapan kamu akan menikahiku? Pertanyaan ini membuat Teguh diam 1000 bahasa. Dia sudah memiliki Rina dan ada Sinta yang menunggunya dengan setia juga. Kalau Siana menjadi yang ketiga, entah bagaimana jadinya nanti. Putri Siana. Mengingat hal ini, Teguh mengangkat kepalanya dan menatap Siana dengan tulus. Barusan aku cuma nggak mau bikin mereka kecewa dan sedih, tolong jangan ambil hati ucapanku tadi. Senyum cerah di wajah Siana seketika sirna. Namun, dia bukan orang yang mudah putus asa. Raja Serigala. Petik 2. Siana dengan cepat mengendalikan diri dan dengan tulus bertanya, apa yang kamu nggak suka dariku? Bilang saja, aku bakal mengubahnya. Nggak ada, kok. Teguh menggelengkan kepala. Kamu punya kedudukan yang terhormat, kamu ini putri negara Bosiga yang bijaksana. Nggak ada yang kurang darimu. Namun, situasi di Serenara sekarang sangat rumit dan aku orang yang paling diburon. Aku nggak mau kamu terlibat dalam konflik ini. Kalau kamu terlalu dekat sama aku, kamu bakal membahayakan dirimu sendiri. Mendengar kata-kata itu, raut bahagia di wajah Siana seketika lenyap. Sejujurnya, Teguh tahu, sekarang bukanlah saat yang tepat untuk ragu-ragu, oleh karena itu dia berkata dengan jujur, aku lagi melaksanakan tugas yang sangat penting dan berbahaya. Aku harus pergi sekarang. Setelah selesai berbicara, Teguh tidak menoleh ke arah Siana lagi. Dia harus menepati janjinya pada Raja Sihir Racun. Konferensi seni bela diri kuno sudah ada di depan mata. Dia harus segera menuju Gunung Kemala dan mencegat para ahli yang akan datang. Cerita bersambung.